Jika kalian memiliki cita-cita untuk menikah di luar negeri, atau jika saat ini kalian sedang merencanakan rencana besar yaitu menikah di luar negeri, kalian sudah berada di vlog yang tepat, di channel yang tepat, karena aku jamin 100% dari menit pertama sampai dengan menit terakhir, kalian akan mendapatkan banyak informasi mengenai menikah di luar negeri. Tapi sebelumnya kita iklan dulu ya. Terima kasih kalian masih stay di sini di vlog ini karena vlog ini begitu penting buat kalian yang bercita-cita untuk menikah di luar negeri atau kalian sedang merencanakan pernikahan di luar negeri. Aku bakal sharing kepada teman-teman. Mungkin ini akan panjang karena memang prosesnya tidak mudah dan kita harus hati-hati teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini tidak kalian perlukan, kalian bisa skip atau kalian bisa keluar saja karena nanti takutnya kalian ngantuk. Tapi buat yang memerlukan ini pasti bakalan sangat bermanfaat sekali. Jadi yuk kumpul kita-kita yang yang sedang pusing, yang sedang memikirkan tentang masalah pernikahan di luar negeri. Tapi kalau misalnya kalian juga penasaran nih, pengen nonton, ya udah kita stay di sini rame-rame, kita ngerumpi rame-rame. Kali aja gitu anak, tetangga, saudara nanti ke depannya ada yang menikah dengan bule atau yang menikah dengan warga negara Indonesia tapi sudah menetap di luar negeri. Yuk kita kumpul aja di sini. Jadi sebelumnya aku bakal oh ya, aku juga bilang makasih buat teman-teman untuk yang sudah subscribe dan juga yang belum, yang masih ngintip-ngintip subscribe nggak ya, apa namanya tuh, berlangganan nggak ya, ngikutin nggak ya, yang masih malu-malu jangan malu-malu, tinggal klik aja deh kalian, nanti bakal bakal apa ya, bakal ngeliat aku terus sih sama suami. Enggak, aku nggak maksa. Kalau misalnya kalian mau subscribe silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi aku bakal uh, menceritakan tentang kondisi aku karena kondisi setiap pasangan yang akan menikah di luar negeri berbeda-beda. Jadi kondisi aku adalah aku sudah melakukan pernikahan secara agama, agamaku Islam, secara agama di Asia. Jadi kita sudah resmi secara agama di Asia, dan kemudian kenapa kami memilih untuk menikah di luar negeri? Karena memang pertama situasi yang tidak memungkinkan untuk suami untuk menikah di Indonesia karena dia harus bekerja dan mepet-mepet waktu nih. Kita nggak ada waktu yang cukup panjang untuk suamiku stay di Indonesia untuk menjalankan prosesi pernikahan di Indonesia. Jadi ya udah, aku sebagai wanita mengalah saja dan akhirnya aku terbang ke sini dan kita urus di sini. Jadi pernikahan kami dilangsungkan tanggal berapa ya? Ke Ntar teman-teman, kok aku lupa. Pernikahan kami itu dilangsungkan secara legal ya, secara negara itu dilangsungkan tahun lalu, tahun 2009. Aduh teman-teman, kok jadi ngeblank gitu. Sebenarnya aku ingat cuman pura-pura lupa. Jadi tahun lalu, tahun 2009, tanggal 14 bulan Juni. Jadi pas summer teman-teman ya. Nah, sebelumnya aku sudah mengantongi visa pertunangan, visa UK ya teman-teman ya, aku sudah mengantongi visa pertunangan. Jadi setelah itu ada beberapa prosedur dan proses-proses yang harus kita lewati sampai akhirnya bisa menikah di UK. Jadi seperti itu kondisinya. Visa pertunangan dulu, setelah saya pegang, kemudian saya proses visa kami proses menikah di luar negeri, dan kemudian apply lagi visa yang kedua. Jadi kita di sini akan berbicara tentang bagaimana sih menikah di luar negeri ya. Mohon maaf intronya agak panjang nih karena biar kalian nggak pusing. Jadi kita jelasin secara detail. Kemudian setelah visa pertunangan kita sudah terima, dan kita terimanya di Indonesia ya, kita terbang ke UK, ke Inggris. Nah setelah itu baru deh kita sibuk. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah, dan juga ini tips penting banget karena aku banyak sekali dapat pertanyaan, oh gimana ya, aku takutnya diundur harinya, tapi kita udah booking ini. Teman-teman,
percaya sama aku, kalau misalnya kalian menikah di luar negeri, jangan dulu booking apapun juga, jangan dulu pembayaran tentang baju lah, inilah jangan. Sampai dengan notice of marriage keluar ya teman-teman, jangan sampai kalian booking apa-apa dulu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kirim email kepada vendor-vendor. Yang pertama adalah kirim email. Yang pertama harus kalian lakukan adalah mengirimkan email kepada registry office di sekitaran lingkungan atau kota kalian. Jadi itu yang paling penting, kalian kirim email mengatakan bahwa email secara general aja teman-temannya, secara umum mengatakan kalau misalnya kalian ingin menikah, rencananya tanggal segini, kemudian jam segini, berapa orang, seperti itu. Nanti kalian akan mendapat email balasan dari registry office setempat. Setelah itu, registry office mereka akan memberikan informasi untuk kalian untuk pergi ke kayak konsil gitu, kayak kantor gitu, untuk melakukan atau untuk mendapatkan notice of marriage, teman-teman ya. Itu penting banget buat kalian. Nah, pada saat kalian sudah mendapatkan jadwal, kemudian sudah mendapatkan ya pokoknya jadwal. Pokoknya sebelum kalian mendapatkan notice of marriage ini jangan dulu bayar apa-apa. Oke, teman-teman. Setelah kalian mendapatkan jadwal, kalian akan pergi ke kantor yang sudah ditetapkan oleh registry office. Saya dan suami menetap di York, Inggris, dan mendapatkan atau memproses notice of marriage kami di Leeds, ya, di Leeds atau di Leeds, di beda kota ya teman-temannya. Nah, proses dari untuk mendapatkan notice of marriage ini itu kita diwawancara teman-teman, aku dan suami diwawancarai di gedung yang sama, namun ruangan yang berbeda teman-teman. Kita diwawancarai dan ingat kalian harus membawa beberapa dokumen yang pastinya mereka akan minta dan mereka akan lihat. Yang pertama adalah paspor. Paspor itu sangat penting dan mereka pasti akan menanyakan. Paspor dari kita dan juga dari suami kita. Yang kedua adalah proof of address. Jadi menyatakan bahwa kita tuh tinggal di sini ya, tinggal di UK. Atau surat yang menyatakan kalau misalnya kita tuh sudah tinggal sama suami di Inggris. Kemudian juga jika pasangan kalian sudah menikah sebelumnya, kemudian maksudnya tuh bercerai, janda atau duda, kalian juga atau bercerai meninggal, kalian juga harus membawa akte itu karena itu sangat diperlukan. Kemudian ya kalian nanti akan diwawancarai secara terpisah. Nanti misalnya aku diwawancarai dengan pertanyaan siapa nama suami aku, kemudian juga tanggal lahir suami aku, kemudian apa pekerjaannya, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Kalian jangan takut, nggak akan sesulit yang kalian bayangkan. Dan begitu juga suami aku tuh sempet deg-degan gitu loh, takutnya suami aku tuh lupa sama tanggal lahir karena dia tuh 22 atau 23 atau 25 tuh suka lupa, kan aku ulang tahunnya tanggal 22, dia kadang-kadang ingetnya tanggal 24, 25. Aduh teman-teman, gawat deh itu. Nah setelah itu nanti kita akan dikasih selembaran teman-teman ya, selembaran kayak surat kayak gitu, surat yang menyatakan bahwa oh ya nih kita nanti jadwal menikahnya di registry office, kemudian juga tanggal berapa, hari apa nanti disetujui sama kantor itu. Dan pada saat kita sudah mendapatkan notice of marriage itu, kita sudah bisa membooking di mana kita
atau seremoni apa yang akan kita jalankan pada saat pernikahan kita. Nah, setelah kita mendapatkan notice of marriage, kalian jangan takut karena prosesnya nggak stres yang kalian pikirkan, tapi lumayan melelahkan. Nah, terus udah gitu nanti kita bayar online ya teman-teman ya untuk membayar pernikahan atau ya pokoknya bayarnya secara online. Nanti oleh registry office setempat di mana kalian tinggal, mereka akan mengirimkan form yang harus kalian isi. Teman-teman, sebelumnya aku potong dulu, mungkin kalian akan bingung karena kalian belum menjalankan, tapi setelah dijalankan semua akan mengalir. Karena pada saat aku sebelum memproses semua ini, aku juga masih bingung-bingung, masih belum kebayang, aduh apa yang harus dilakukan. Tapi seperti yang tadi aku sudah bilang sama teman-teman, yang harus dilakukan pertama adalah menghubungi registry office yang ada di lokasi atau tempat kalian tinggal. Kalian tanya aja sama suami kalian atau searching di Google. Nah, itu menjadi pintu pembuka kalian untuk bisa melanjutkan proses-proses selanjutnya. Nanti akan mengalir kok teman-teman. Jadi aku di sini berbicara secara general aja, secara umum. Nanti link untuk proses-prosesnya aku taruh di bawah. Nanti apabila kalian bingung-bingung, kalian tinggal komen aja di bawah. Nanti kalau misalnya aku sempat atau aku bisa, aku ada waktu, aku insya Allah pasti akan membalas. Tapi kalau misalnya belum aku baca atau belum aku balas, mohon maaf, jangan marah. Karena aku juga kadang-kadang suka sibuk. Nah, teman-teman, ya seperti itu ya. Nanti kalian akan dikasih form sama registry office. Formnya itu isinya nama kalian, nama pasangan kalian, kemudian juga kalian harus isi tanggal pernikahan kalian yang akan kalian selenggarakan, kemudian juga jam berapa kalian mau mulai seremoni di registry office itu, kemudian juga ruangannya tuh mereka tuh ada tingkatannya, misalnya aduh nama ruangannya aku nggak inget, nanti kalian klik aja di bawah ya, soalnya nama ruangannya tuh pakai dalam bahasa Inggris teman-teman, dan banyak pilihan. Jadi kapasitasnya berapa orang, misalnya kalian oh hanya 2 orang aja deh, nanti mungkin ruangannya lebih kecil, oh hanya 8 orang aja deh, medium, oh lebih banyak gitu loh. Jadi semuanya kalian nanti akan mengisi di form itu ya teman-teman ya. Kemudian juga, oh ya, nanti mereka juga ada kolom lagu apa yang akan mau kalian putar pada saat si perempuan atau pengantin itu datang di ruangan registry office ya. Registry office itu semacam catatan sipil kali ya kalau di Indonesia ya, kayaknya ya. Kalau misalnya saya salah koreksi aja, saya sok tahu kadang-kadang ya. Nah terus nanti kalian tuh akan ditanya, tahu nggak kalian aku tuh pakai lagu apa pada saat aku masuk ke apa namanya tuh ke ruangan apa pernikahan aku yang ada di Inggris itu. Kalian bisa tebak aku pakai apa sih namanya tuh, pakai lagu apa? Aku pakai lagunya Syahrini, tahu nggak? Jadi aku pakai lagu Syahrini, ya Allah, nggak tahu kenapa aku kepikiran oh Syahrini aja, dan itu lagu yang Syahrini menikah dengan Reno tuh loh. Ya ampun, kok Syahrini sih, dari sekian banyaknya lagu aku milih Syahrini. Tapi Syahrini tuh bagus loh, suaranya tuh memang lembut gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, nanti juga di form itu kita dikasih pilihan sertifikatnya mau dikotakin atau enggak. Ya loh, sertifikatnya kita mau dikotakin atau enggak. Terus juga berapa orang yang akan berpidato pada saat nanti acara itu ya. Dan siapa saja saksinya. Kalian akan memilih 2 saksi. Yang pertama saksi untuk perempuan, yang kedua adalah saksi untuk laki-laki. Jadi kalian harus siapkan siapa saksinya, siapa juga yang mau speech atau yang mau berpidato, mengucapkan oh terima kasih, yang kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi waktu itu saksi aku dari pihak aku itu Nigel sahabatnya kita. Kemudian saksi yang kedua dari suami aku itu kakaknya si Simon. Terus juga oh ya kalian harus perlu memperhatikan bahwa prosesnya ini
pada saat sebelum proses, kalian harus sudah tiba 1 jam atau 30 menit sebelumnya. Ya, 1 jam aja deh teman-teman ya, biar jangan kesusu. Pokoknya jam-jam karet yang ada di kita tuh jangan dibawa-bawa teman-teman. Misalnya kalian jam 11 siang nikahnya, jam 10 tuh kalian udah standby. Karena apa? Karena pertama biar nggak kesusu, yang kedua karena pada hari H pernikahan kalian di Inggris, kalian akan dimintai tanda tangan lagi. Jadi sebelum nikah, sebelum acara prosesi dan lain-lainnya, kalian akan dikasih selembaran. Nah, selebaran itu kalian harus tanda tangan. Jadi sebelum prosesi dan seremoni dan lain sebagainya, kalian akan didudukin lagi dan disuruh tanda tangan. Aku lupa tanda tangan apa, pokoknya dikasih tanda tangan deh, dikasih suruh tanda tangan kayak gitu. Jadi kalian harus 1 jam sebelumnya sudah harus standby. Jangan kesusu, jangan cepet-cepet. Terus udah kayak gitu, untuk proses menikah di kantor catatan sipil di sini juga prosesnya itu tergantung dari berapa banyak orang yang pidato, berapa banyak orang yang mau nyanyi di tempat kalian. Tapi ini kan lebih formal ya teman-teman ya. Biasanya sih orang lebih simple aja, pengennya simple. Kayak aku setelah dibacakan kayak apa namanya tuh, kayak janji menikah di bawah sumpah negara, kemudian juga tanda tangan. Setelah itu apalagi ya, ucapan terima kasih. Ya udah, setelah itu selesai. Setelah itu foto-foto di belakang di garden yang di belakang itu. Sesimpel itu. Kurang dari 1 jam atau 1 jam gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang mau pidato banyak, kakek, bapak, paman, kakak, itu akan pasti durasinya lebih panjang. Tapi aku pribadi sama suami singkat, cepat, dan nggak bertele-tele. Kemudian juga, oh ya, ya seperti itu sih teman-teman untuk prosesnya. Yang pertama, aku simpulkan semuanya ya. Yang pertama yang kalian harus lakukan setelah memegang visa pertunangan dari Indonesia adalah mengirimkan email kepada registry office yang ada di lingkungan atau di kota kalian setempat. Oke, setelah itu kalian akan mendapat email balasan dari mereka yang untuk memproses notice of marriage. Nanti mereka akan memberikan alamat, jadwal, kapan dan di mana kalian akan melakukan wawancara notice of marriage ini ya teman-teman ya. Yang kedua adalah setelah kalian mendapatkan jadwal untuk wawancara notice of marriage, aduh mau bersin, aduh sorry, alhamdulillah, sorry teman-teman. Setelah mendapatkan jadwal untuk wawancara notice of marriage itu, kalian harus menyediakan dokumen-dokumen penting. Yang pertama adalah dokumen paspor, dua-duanya suami istri, kemudian juga proof of alamat kalian yang ada di Inggris, entah itu surat kalian atas nama kalian ya, entah itu pokoknya surat yang mengatasnamakan kalian pokoknya ya. Kemudian juga surat cerai atau akte cerai. Kalau misalnya kalian janda atau duda, pasangan kalian atau kalian ya, itu harus dibawa yang asli teman-teman, semuanya yang asli. Kalian juga sebaiknya sih fotokopi juga untuk spare ya teman-teman ya. Nah itu dokumen-dokumen yang harus kalian bawa. Setelah kalian mengantongi surat atau lembaran notice of marriage itu, kalian sudah bisa membooking dan membayar semua seremoni yang akan kalian lakukan di registry office. Nah, pada saat kalian membooking itu nanti akan dikirimkan secara online ya, nanti bayarnya secara online. Nanti kalian akan dikirimkan form yang harus kalian isi. Nah, di situ kalian bisa memilih ruangan apa dan lain sebagainya yang sudah tadi saya jelaskan ya teman-teman ya. Oh ya, ini perlu diperhatikan juga, ini sangat penting ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah, oh ya, satu lagi lupa,
Kalian juga harus menyiapkan foto setengah badan, itu harus disiapkan. Nanti pada saat wawancara notice of marriage mereka akan meminta foto itu. Kayaknya ukurannya itu ukuran ini ya, paspor ya, ukuran foto paspor setengah badan kayak gitu ya. Kemudian ini yang harus diperhatikan juga adalah parkir. Parkir di mana kalian akan melakukan prosesi pernikahan di Inggris. Parkir itu sangat penting karena apa? Karena kalian nggak mungkin kan nanti udah berbondong-bondong terus nggak ada parkiran lah. Terus mau diparkir di mana? Itu kalian harus menanyakan langsung kepada apa namanya tuh kantor, kepada kantor yang akan kalian menikah di sana. Kemudian juga sertifikat pernikahan kalian dari Inggris akan dikasih pada saat hari kalian menikah. Jadi, pastikan ada satu orang penanggung jawab untuk membawa sertifikat kalian atau akte nikah kalian yang asli. Jangan sampai kalian ribet kesana kemari, tapi kalian lupa nyimpen sertifikat itu. Soalnya ini hampir kejadian di aku, karena aku nggak menyangka, suamiku juga nggak menyangka kalau misalnya sertifikat kami itu akan langsung dikasih. Nah kaget dong ya, nggak kaget sih, maksud tuh sibuk dong ya, udah sibuk segala macam. Aku tuh lupa kemana aku simpen, ternyata teman kami yang bawa. Nah itu harus diperhatikan siapa yang akan menyimpan sertifikat itu. Jangan sampai terbengkalai karena saking sibuknya kalian ya. Kemudian juga kalian harus menyiapkan dana tambahan sebagai jaga-jaga teman-teman ya. Itu sebagai jaga-jaga, takutnya nanti ada biaya tambahan lain sebagainya. Kayaknya sama aja sih ya. Kalau untuk proses apapun juga kita harus selalu membawa kartu ATM kita, karena kita tidak pernah tahu ada sesuatu yang terjadi. Kemudian juga, oh ya, fee atau harga dari pembuatan notice of marriage ini, fee-nya itu 35 pounds per orang ya teman-temannya, jika wawancara notice of marriage itu dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu atau hari kerja lah ya. 35 pounds per orang pada saat hari kerja. Tapi kalau misalnya kalian mau, hari kerja sibuk nih, suami kerja, aku juga lagi sibuk, pada saat Saturday lagi, sok banget. Tapi apabila kalian ingin melakukan wawancara notice of marriage itu pada saat Sabtu, kalian membayarkan 48 pounds per orang teman-teman. Jadi beda ya teman-teman ya. Oh ya, dan untuk ruangan di mana kalian akan menikah nanti, ini sebagai contoh ya teman-teman ya, fee-nya atau biayanya, jika kalian hanya membawa 2 orang saksi saja itu 57 pounds. Kemudian apabila kalian ingin membawa 8 orang saja itu 149 pounds apabila melaksanakan. Jadi harus diingat, jika kalian melaksanakan Senin sampai dengan Jumat, itu hari kerja ya teman-temannya, itu harga normal. Kemudian kalau misalnya kalian, Senin sampai, ya ini untuk registry office ya, Senin sampai Kamis itu harga normal. Tapi kalau Kamis sampai dengan Sabtu itu ada dana tambahan. Seperti contoh, Senin sampai Kamis, ini untuk registry office ya teman-teman ya, untuk pernikahan seremoninya, bukan notice of marriage. Seperti contoh, di registry office 8 orang pada hari kerja Senin sampai hari Kamis ya teman-teman ya, itu 149 pounds per ruangannya. Tapi apabila kalian mau melakukan kayak Friday atau Sabtu, itu biayanya 200 lebih pounds. Jadi berbeda teman-teman harganya. Untuk lebih jelasnya lagi, karena banyak sekali pilihan ruangannya, kalian bisa klik link di bawah ini, itu lebih jelas. Aku capek ngomong teman-teman. Mana nggak ada minum lagi di sini, lupa ngebawanya. Jadi seperti itu aja informasi singkat. Sebenarnya nggak singkat, ini udah 24 menit aku ngomong tanpa jeda. Semoga membantu teman-teman ya. Aku dengan senang hati membantu kalian. Semoga
urusan kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kalian tetap kuat jiwa dan raga, tetap sabar menjalani karena kalian akan tinggal di Inggris dengan suami kalian. Jadi kalian harus tetap semangat. Aku tahu ini stressful banget. Ini kadang-kadang proses ini membuat down. Tidak sesulit apa yang kita pikirkan, tapi prosesnya itu cukup membuat stres karena banyak lika-liku, banyak lika-liku. Tapi percaya, setelah kalian menikah, kalian akan lega, selega-leganya. Oke teman-teman, oh ya ini situasinya aku sudah memegang visa pertunangan, kemudian menikah di sini. Tapi untuk kalian yang hanya ingin numpang nikah di sini, kayaknya sama aja untuk proses notice of marriage, kemudian menikah di registry office sama aja teman-teman sepertinya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah dengan sabar menonton aku yang cerewet ini. Kalau misalnya kalian masih bingung atau kalian masih banyak pertanyaan, kita bisa sharing. Aku minta maaf kalau misalnya aku banyak kekurangan teman-teman ya. Wiki bahas dulu. Kalau misalnya aku banyak kekurangan, kalau misalnya aku salah-salah kasih informasi atau salah-salah kepleset, mohon dikoreksi di bawah biar kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.